Situation agak pillow talk agak pillow talk dan sempit. Duk-duk. Hai. Jadi di luar badai pasti berlalu kan? Pasti di dalam gemuruh pikiran. Di dalam ada gemuruh musik pertiwi kan kalau kata komunal mah. Betul. Pasukan perang dari Jawa. Siap tempur. Kalau kata komunal. Kalau kata ini ungu. Kenapa gitu? Apa ungu kenapa? Ini apa? Dan demi nafasmu. Iya, demi nafasmu yang bau bawang. Yang bau bawir. Hai teman-teman. Tadi kita jadi di dalam nih. Ini ruang produksi. Anjay. Ini studio kacau balau namanya. Ini studio kacau balau, tempat di mana dapur-dapur itu kita rekam. Ya, dan ada mimpi-mimpi yang harus dipertanyakan di pagi harinya. Iya, di kamar aku lagi. Inilah kita. Konsep nongkrong bisa di mana aja, friend. Iya kan kalau kita nginep di rumah kawan juga ngobrolnya di kamar. Nah, betul. Ya kan pillow talk gitu juga. Yoi, setelannya kan udah setelan retak. Rebel tapi takwa. Makanya ini kan orang kalau di kamar biasanya selalu pakai sarung. Mana? Orang enggak sih. My body my temple. My body my fucking rule. Jadi orang di kamar sopan tapi enggak sopan gini. Sopan tapi tampan. Tapi iya benar, di kamar tuh banyak terjadi sesuatu lah. Pillow talk. Ya pillow talk salah satunya. Suka orang kalau dulu zaman sekolah gitu, teman-teman pada nongkrong di rumah, kan pasti masa tidur di luar. Ya enggak, konsep pillow talk itu kan sebetulnya tidurnya dempetan gitu, pala sama pala. Ya kan gitu. Begitu kan. Ya kan kalau sama temen enggak. Kasurnya satu, terus kan ngobrol gitu, mana boga mimpi naon kayak keharep. Oh iya. Enggak, orang kira pillow talk sama istri gitu. Oh ya itu jelas lah. Maksudnya pillow talk tuh enggak kenal gender. Kenal kayaknya. Iya kan pillow talk. Pokoknya apapun yang diobrolin ketika lagi pakai bantal, ya namanya pillow talk. Oh, enggak. Soalnya kita samain dulu karena Sugadurak pillow talk tuh harus dalam keadaan telanjang. Enggak usah, kan enggak boleh. Kalau iya, orang mah udah kan? boleh. Iya, makanya. Kan, jadi ngobrolnya enggak valid dong, kasihan kamu belum boleh. Iya kan? Iya lagi. Iya. Enggak kan kita kan udah habis olahraga terus sebelahnya sama istri. Yang ngobrolnya sebelah-sebelahan gini. Iya. Nah, kan kalau sama temen kan masa sebelah juga kecup dikit gitu. Sedikit kumisnya meraung. Iya, kumisnya gancet, jembet di kumis. Gak bisa dicabut. Ke rumah sakit malu, jemis. Tapi ya itu di kamar tuh biasanya kan ya tadi ngobrolin mimpi-mimpi, ngobrolin cewek, ngobrolin cerita hantu itu biasa di kamar tuh. Politics. Kita mah nggak bermula dari kamar ya kita mah. Dari bedeng itu, Cok. Bermula dari bedeng itu. Tapi kan banyaknya mana yang tidur di situ? Mana yang sering pillow talk sama anak-anak kan? Kan tidurnya gitu kan? Sofa gitu. Udah kaget. Mana kan yang sering pillow talk sama anak-anak sama teman-teman kan. Jadi untuk ngasih konteks kawan-kawan, jadi tidurnya nggak pakai kasur, sofa gitu kan, sofa bentuk L gitu. Nah kepala ketemu kepala. Iya kan. Betul. Jadi ini misalnya kakinya di sini, ini kepalanya di sini. Nah sebaliknya juga begitu, ini kakinya sini, kepalanya di sini. Jadi sama aja. tidurnya pernah di bawah, yang lain anak-anak kan. Iya ada juga yang di atas anak-anak kan. Bane masih mochi kan suka gitu tuh. Tidurnya begitu. Jadi suka berpelukan, enggak berpelukan dalam keadaan tidak sadar gitu loh. Diam, berpelukan dalam diam. Kan suka ngobrol udah kondisi lampu udah dimatiin tuh. Udah. Lampu udah dimatiin, AC udah nyala, udah setting untuk tidur. Udah pakai kemben. Terus tahu-tahu ada yang gini, mana nyawa tuh, Mam? Wah. Ya, panjang ya? Berkunjung ke kamar biasanya orang nggak ada yang mau loh kamarnya privacy gitu. Ya kan nggak kelihatan celana dalamnya juga, friend. Iya benar. Ada lemari sih. Kan? Nggak ada sih. Kalau nggak ada ini riak-riak di spray itu nggak ada kan? Di tembok jadi Indonesia tuh. Jadi peta gitu kan? Jadi peta. Kalaupun iya juga nggak apa-apa. Ya apa-apa kalau ada temen mah kan ditanya itu apaan. Ya nggak usah juga, temennya juga gak usah julid, udah tahu itu teh apa. Gak usah kan tebar aing teh dirimu. Enggak lah. Cok itu apa, Cok?
kayak zaman main ke kamar kawan, kamar kosan. Kan selalu tuh jadi hotspot tuh. Kamar-kamar kosan kayak si dulu Gubuk Deritanya si Pesuy kan begitu tuh. Ah iya benar. Nggak ada privasi di situ, Cok. Gimana mau privasi an? Setiap hari 30 orang nongkrong di situ. Kamarnya setengahnya ini. Ini masih gede ini mah. Udah gitu disekat dua lagi pakai lemari. Seolah-olah ada kamar dalam kamar gitu. Jadi ini ya. Harusnya ada basement kamar itu, di bawahnya ada lagi. Kayaknya gitu. Kita aja nggak tahu. Kita aja nggak tahu. Kalau kita tahu soalnya jadi ke situ invasi. Iya benar. Jadi hilang lagi privasi. Udah nggak ada privasi. Tapi yang paling orang ini untuk teman-teman orang yang nongkrong juga di situ gitu ya, Gubuk Derita itu saking sempitnya kaki nggak bisa lonjor. Terus kenapa masih nongkrong di sana? Seru. Oh karena di sana lah teman-teman teh gitu tiba-tiba bikin ini yuk, bikin itu yuk gitu. Nggak ada yang kejadian juga. bikin apa juga, tapi wajib keringet. Nah satu hari pernah gini, terjadi gempa gitu. Bulan puasa, aing ingat bulan lagi puasa. Pada bata Godin. Enggak, pada puasa. Orang hari itu lagi puasa. Hari itu teh puasa. Jadi anak-anak di situ teh semuanya lagi pada puasa. Pulang kuliah, kita pulang ke situ. Karena orang mau buka bareng, ceritanya gitu. Pulang ke situ. Terus pas lagi nunggu buka bareng ketiduran. Terus ternyata pada tidur siang anak-anak teh. Kan gerah banget, Jadi semua total kolor udah, tidurnya teh total kolor semua. Karena panas banget. Gila, terus. Nah, udah gempa, panik, lari keluar semua kan. Kayak kecoa. Terus udah gitu larinya. Terus udah kayak kecoa kalau batu dibuka tuh. Gila. Udah gitu. Titik evakuasinya mana tahu enggak di mana? Di depan masjid. Ya Allah. Jadi kita semua lari, keluar dari gang yang sama. Pakai kolor semua kan. Bulan puasa. Kayak disangka pesta, tahu nggak? You're the gay club. Udah gitu lihat-lihatan gitu, anjing kau ke badan dingin gini ya. Tapi ya itulah, kamar teh bisa jadi ruangan mimpi gitu loh. Iya benar. Kan orang kalau ke museum aja, misalnya orang ke museum waktu di Bengkulu ke museum pengasingannya Bung Karno sama Bu Inggit, kan diliatin tuh kamarnya. Buku gitu. Kamar kerjanya, di sini ini Bung Karno teh mikirin tentang ini, tentang itu gitu. Dan mungkin juga tentang yang lain-lain gitu. Nggak kemana-mana, ke situ aja. Iya, nggak ada, sabar. Terus ke museumnya Bung Hatta begitu juga gitu. Selalu tentang kamar, karena kamar teh kayak suci lah gitu. Sakralisme. Makanya kan orang di kamar orang tuh kan ada lukisan-lukisan, buku-buku. Gak ada tuh yang rebel-rebel gitu. Ada. Kamar Ibu mungkin. Kamarnya Ibu mungkin, karena ini bukan kamar orang. Tapi selama ini kayaknya Ibu nggak pernah punya kamar selama ini. Iya. Kamar kamu gimana, Bu? Dulu waktu pas di Lampung. Buku-buku, kaset, poster cewek. Poster cewek, astagfirullahaladzim. Oh ini ya, poster siapa? Pemain bola, cewek yang main bola. Enggak, orang yakin posternya ini paling Sulis. Fotonya Sulis. Avril Lavigne. Kayak gini. Poster Sulis. Jadi gini. Yang satu Sulis, terus saya ngomong Tristratus. Iya, kelihatan banget. Yang pakai sarung siapa, yang jauh dari sejadah siapa? Sarung sebetulnya adat tahu. Ya sarung emang. mah, ya kan? Iya. Kayak kopiah yang hitam itu. Kopiah itu kan sih. Ngopi dulu, Pran. Haji Iming. Haji. Ada endorse, boleh lah, nggak apa-apa kita di endorse kopiah. Mahal banget tau Haji Iming. Emang. Berapa? Terakhirnya 500.000 di endorse kopiah. Tapi seru sebenarnya kalau ngomongin apa-apa yang terjadi di dalam kamar. Ya baik itu ide, mimpi, terus nangis. Iya. Ya kan? Mimpi adalah kuncian. Nah, kita tahu. Yoi. Terus ada pernah ngalamin nangis, ada ide yang keluar dari sana. Ya. Juga ada ide yang mentok. Teriakan. Hah? Kok nyanyi, teriakan? Kalau nyanyi di kamar malu orang. Kalau bukan malu. Bukan teriakan yang lain. Kemana ya, bukan teriakan. Gak tahu aku polos gitu loh kan. Ya misalkan kalau nyanyi kan, wah nyanyi gitu di kamar. Di kamar mandi ya orang. Kenapa ya orang nyanyi di kamar mandi? Akustiknya bagus. Apa kamar orang juga dibikin kayak kamar mandi aja gitu? Iya ini aja tehelnya dikasih tehel. Temboknya kasih tehel biar nggak kasih gehel. balada gehel.
Tapi apa namanya? Tadi kalau misalkan pilotok ya di kamar gitu ya, pilotok di kamar, ya mau sama pasangan, mau sama teman-teman gitu kasarnya. Itu salah satu kegiatan yang orang juga paling suka sih. Pilotok. Pilotok. Orang nggak begitu. Orang suka pillow fight aing. Orang nggak kriminal. Kan pillow fight yang di atas bambu itu Iya tahu ngapain coba. Iya gebuk-gebukan. Itu kebayang nggak sih apa namanya peleret kan gitu. Iya bijinya kan kena bambu ya, bambu gila itu. Kena roda gila. Ya gitu, itu salah satu kegiatan. Karena kan ke dalam keadaannya ngantuk. kalau sama pasangan ya, yang orang bayangin nanti. Iya. Kan dalam keadaan telanjang tuh bukan bajunya yang telanjang. Saya dua-duanya sama-sama terbuka. Gimana sih? Gimana ya safe zone-nya ya? Iya ya. Dua-duanya gak ada yang ditutupin. Dua-duanya gak ada yang ditutupin. Ya secara isu. Karena terus ada di kamar itu berdua doang gitu. Kan kalau misalkan kayak ya kamar mau hotel atau mau kamar, ya kamar aja pokoknya mah kamar ruangan gitu. Kecuali kamar ganti sempit soalnya kalau kamar ganti. Iya kan kalau misalkan di bioskop gitu kan gak bisa. Apa pilot yang gak bisa dong pilot? Iya gak bisa, makanya kan itu kan salah satu kegiatan yang hanya bisa dilakukan secara privasi di dalam kamar. Berdua doang. Intimate konser. Kalau pilotok bertiga itu jadinya ini apa namanya? Tadi kan ini kawan-kawan kita juga kan gitu. Kita kan dulu nongkrong kan komunal. Iya. Ya kan pilotok bisa beramai-ramai. Oh iya bisa. Satu-satu tuh mulai satu nggak ditanya nggak kejawab lagi kan gitu tidur udah ketiduran. Si anjing tidur kan gitu. Iya. Ya soalnya kan ya intim, dalam keadaan intim terus dua-duanya tuh nggak bisa kemana-mana. Orang sama istri orang pilotok enggak, kita tidur aja udah. Kita ngobrolnya nggak di kamar. Kenapa? Kamar mah udah capek jadi tidur udah gitu. Oh iya. Barang sih kayaknya nanti. Ngobrolnya di ruang tamu kita mah gitu. Barang sih kayaknya nanti lebih banyak di kamar kalau ngobrol. Iya. Soalnya apa? Orang nggak kalau kamar tuh buat orang harus nggak apa-apa berantakan tapi bersih. Orang nggak boleh berantakan. Jadi misalnya barang tapi bersih, nggak boleh debu, nggak boleh apa gitu. Iya. Karena settingan orang tuh cuman orang doang tuh yang tahu tuh. Jadi jangan ada yang beresin. Iya. Settingan kayak tumpukan kertas-kertas gitu, jangan diganggu. Nah gitu. Nah istri orang enggak. Jadi kamar teh jadi harus, kalau di kamar jadinya banyak gitu tah. Mending ngobrol di luar aja. Oh. Tapi kalau orang agak sedikit berbeda, kalau bahkan nggak bisa kalau dalam keadaan berantakan. Mau itu kamar kan tempat kerja orang sendiri gitu nggak bisa. Harus rapih gitu. Harus rapih. Ya kayak misalkan, ya misalnya kayak apa misalnya, kayak wah tumpukan kertas-kertas gitu di mana-mana. Tetap nggak bisa kalau misalkan nggak tertata tuh gitu. Oh mana mah harus organize semua. Harus. Makanya agak susah tuh. Kan kata orang juga kalau mau tidur aja orang panjang prosesnya sampai bener-bener. Makanya kenapa tadi misalkan udah kamar tuh untuk urusan-urusan keintiman lah di kamar tuh udah. Di kamar teh gitu misalkan. Mau dengan pasangan atau misalkan mau sendiri gitu. Jadi nggak dugdek ini misalkan orang lagi pengen tidurnya pakai boxer doang gitu misalkan, terus tiba-tiba pas waktu orang belokin kaki ke kiri tiba-tiba ada helm misalnya gitu kan. Oh iya. Ya tuh ada barang-barang kayak gitu nggak bisa. Kalau kerja kan soalnya kamar teh harus ini gini. Tempat melarikan diri kan kamar juga. Nah itu. Jadi terutama kalau lagi banyak banget orang di rumah gitu. Waduh chaos banget, masuk kamar udah kunci tidur gitu kan gitu. Itu teh apa? Ya kalau bisa kita bahasannya jadi ke kamar gitu ya. Kamar teh bisa jadi tempat merenung juga. Tempat kita paling dekat sama Tuhan juga. Nah itu intim kan. Karena sendirian gitu. Cuman hati-hati kalau sendirian gitu teh. Iya. Kesepian. Takut gak kesepian. Apa-apa. Kok nggak apa-apa? Iya sih, jangan sih.
makanya diisinya sama hal-hal yang produktif. Iya, di kamar mengaji. Nah, Iya kan. benar, mengaji. Gitu, jangan melakukan hal-hal yang anono, jangan. Walaupun itu juga produktif, ada yang dihasilkan. Oh iya benar, dikeluarkan. Iya keluar produksi diproduksi dibuang, dan iya, dipasarkan kan gitu. Dipasarkan pada tembok-tembok yang kering. Belum tentu bisa pada tisu. Allah. Ingus ya kan. Masa mana abis meper ke tembok kan jijik banget. Ke bawah meja dikit. Iya. Jangan. Tapi menarik aja. Menarik. Ngomongin kamar. Udah sih suka tertarik gini. Dulu suka rajin tuh orang tuh cek di Pinterest ya. Kamar estetik gitu-gitu. Kamar estetik, set. Oh, begini. Nemu tuh beberapa tuh tema yang kayaknya cocok nih orang nih. Iya. Tapi pas dilihat-lihat diaplikasikan pada kamar orang saat itu gitu ya. Wah, lebih kayak maksa nih gitu. Karena kan kamar estetik pasti biasa rapi-rapi kan. Iya. Sementara kamar orang nggak apa-apa nggak rapi, tapi jangan kotor. Kalau orang gitu doang. Jadi jendela harus kinclong gitu. Tapi kalau barang-barang selama, jadi misalnya meja kerja ya isinya barang-barang buat orang kerja aja. Ibaratnya kalau pulpen nggak pada tempatnya nggak masalah, tapi masih di meja itu. Jangan kemana-mana, jangan keluar dari situ. Oh, oke. Nggak berserak-serakan kemana-mana, tapi masih di situ. Gitu. Kan pasti dibagi-bagi tuh. Mana gitu juga nggak sih kalau di kamar dibagi ini tempat kerja, iya. Tempat ini tempat itu. Kalau misalkan yang orang terapkan sekarang sama nantinya kepengennya gitu, udah tidak ada di kamar tuh nggak boleh ada aktivitas lain lah. Kecuali ya itu misalkan tidur, terus ya melakukan hal yang intim lah gitu kasarnya mah. Ya, sholat, apa segala macam gitu, ngaji, apa segala macam kayak gitu-gitu. Semua aktivitas itu harus di luar. Kerja, apa segala macam, makanya orang punya bayangan gini kalau nanti orang punya istri lah gitu. Kita punya ruangan masing-masing. Oh. Jadi untuk misalkan orang ngedit apa segala macam, orang gak akan bawa kerjaan itu ke dalam kamar. Begitupun dia gitu misalkan mau ke ruang kerjanya bareng-bareng nggak apa-apa gitu misalkan. Ya udah jadi tempat itu tuh ya boleh gitu untuk ya dia mejanya di sini, orang mejanya di sini. Dia punya gaya mainnya beda gitu. Orang gaya mainnya jingjit misalnya. Ya nggak mungkin dong, masa ada kayak main jingjit. Gaya main apaan? Ya orang punya ini masing-masing. Orang pengen ada ruang me time orang sendiri. Dia juga mau sama nggak apa-apa gitu. Bareng-bareng mana jadi nggak me time tuh? Enggak, beda tempat gitu. Keren, aku mau me time, aku juga ikut gitu. Jadi nggak me time berarti jadi enggak, me time. Makanya apa namanya dari awal nanti gitu kalau orang punya pasangan ya kebahagiaannya jangan ditaruh di orang doang. Oh nggak boleh. Iya makanya jadi banyak tempatnya. Dia suka baca buku atau misalkan dia suka apa, ya udah gitu kasarnya. Idealnya lah kasarnya mikirnya kayak gitu. Rumah malah kayaknya orang akan lebih banyak diam di halaman belakang gitu kalau orang mah. Oh ya bisa. Jadi kalau orang kebayang kemarin orang ngobrol nih sama istri orang. Jadi orang tuh pengen suatu saat gitu punya ya ini teori manifesting tehnya. Iya kan nantinya. Misal gitu suatu saat punya rezeki, kalau punya rumah jangan yang terlalu banyak temboknya deh gitu. Oh iya nggak mau. Jadi kebuka masuk langsung pohon besar gitu, pengennya gitu orang. Menarik. Masuk pohon besar, set. Ada kafenya, anjing, juga rich gitu. Dia apa? Kafe kan ada temboknya. Tapi kafe. Gimana? Jadi pas datang aing disambutnya, "Selamat datang, Kak." Selamat datang di rumah sendiri. "Selamat datang, Kak. Silakan. Specialty-nya hari ini apa?" Yoi, kita lagi ada ini Gunung Puntang V60. Oh, saya biasanya pakai V12, Kak. Mesin. V60 anjing 60 silinder. Atau apa ya? Ya berarti ke manifestingnya gitu, kamarnya enggak usah terlalu banyak. Sama di chatnya shocking pink rumahnya. Anjing kerennya. Maksud orang itu jadi kenapa harus punya ruang sendiri menurut orang ya. Kan kayak apa namanya? Kayak bersin nggak jadi. Kayak tetap jadi dirinya sendiri aja gitu meskipun itu rumah dia gitu. Misalkan dia suka kan nggak kan kayak gini. Kang Waldi suka dengerin lagu
lagunya beda sama dia gitu, tapi ada satu ruangan yang udah aja. Oh. Jadi bisa gitu, mau semuanya all black, mau apa ya udah nggak apa-apa. Terus misalkan di kamar kitanya yang disepakati apa gitu misalnya. Iya, Warnanya udah krem misalkan kayak gitu. Sebenarnya ini nggak gede-gede amat, sama kayak rumah berapa kamar? 3 paling. 3 kamar. Lumayan. 4 satu lah sama gudang lah misalkan. Gudang 1, ruang masing-masing, ruang pribadi. Nggak usah ada orang yang nginep, nggak ada ruang tamu. Kamar tamu nggak usah. Orang terbayangnya justru gitu. Orang pengen jangan ada tingkat 2, udah gitu aja segitu gitu. Set. Tapi semua terbuka gitu, area terbuka. Cih, keren. Jadi Keren, begitu keren. hujan gede, Semuanya ngepel. Pas hujan gede. Nah, itu rumah yang orang pengen menikmati masa hidup. tua lah. Enggak usah, jangan dulu. Jangan. Sekarang lah. Pokoknya sampai tua, sampai ujungnya deh gimana gitu. Kalau misalnya ternyata ujungnya tua, ya udah bareng-bareng gitu di situ gitu. Terus piara ayam, pokoknya banyak binatang gitu di rumah teh gitu. Nggak pengen 2 tingkat lagi orang. Nggak repot soalnya kalau kan gini, orang kan tinggal sekarang kalau ke Garut kan tinggal di rumah mertua orang. 2 tingkat kan. Terus kalau orang baru kerasa jadi apa-apa jadinya WA. Oh iya, orang karena juga jauh gitu. kan. Orang juga gitu. Repot banget ya. Sekarang aja kalau misalkan rumah orang yang satu lagi kan yang di sana kan kecil kan. Iya. Udah gede, sekarang mah udah mulai kerasa kegedean rumah itu teh. Karena mana sendiri. Enggak, sekarang ayah ibu orang ya tinggal di sana berdua gitu. Oh iya, satu di atas satu di bawah. Iya, gitu karena maksudnya kalau misalkan salah satu yang nggak ditempatin, lembab. lembab, Lembab, enak, lembab. jadi kotor kan apa segala macam. Lembab. Makanya wah, pas udah ngobrol sama ibu juga kayaknya kalau punya rumah tuh memang ya udah seefektif mungkin aja, ruang ini pakai ini, ruang ini gini. Kalau ada perluasan misalnya pas misalkan udah mulai punya anak Ke misalnya, bawah bisa basement gitu kan. orang lebih pengen punya basement daripada harus ke atas. Tapi gitu. kata kawan-kawan orang yang pada bikin basement maintenance-nya mahal banget. Emang Itu teh soalnya makanya manifesting. nahan air apa segala macam kan. Iya. Itu teh terus apa? Lembab banget gitu. Nggak cocok lah buat tempat tinggal manusia lah gitu maksudnya gitu. Karena terlalu lembab. Mungkin, kecuali kalau misalnya canggih gitu, ada heaternya, ada apa. Kecuali kalau gitu. Kalau misalnya basementnya bikinnya asal-asalan mah Ya nggak mau. bronchitis cok. Belon juga udah bronchitis. Juga kan repot. Makanya, nah, man gitu orang ngobrol, udah gambar-gambar aja, set gitu denahnya. Kan nggak bisa orang kalau gambar, nanti jadinya bonteng semua kan, jadinya. Kikambah ya, kikambah. Jadinya bonteng semua. Makanya orang baru inget ternyata kalau ibu orang malah ngebanyakin ini. Jadi supaya nggak nambah jadi kamar tamu, apa sofa bed. Nah itu solutif tuh. Solutif. Di kamar, makanya sofa di mana-mana kan orang. Solutif, sofa bed. Buat tidur. Kalau apa? Ya paling orang nyiapin kamar satu buat kalau orang tua orang datang lah gitu aja. Gitu lah, bisa pakai kamar orang aja lah nggak apa-apa. Jangan orang bisa kali ya, tapi kalau duitnya belum ada masalahnya. Kalau nggak mungkin dong mana beli rumah 1 kamar doang. 3 kan tadi kata orang kan 3. Jadi, terus ya boleh lah kamar tamu bisa lah misalkan. Kamar tamu darurat gitu tetap sofa bed. Oh, ya itu dia maksudnya. Karena kalau ke rumah adik orang juga gitu. Iya. Nginep kan kamarnya 1 dipakai dia, 1 dipakai ruang kerja suaminya kan gitu. Karena maksudnya kamar tamu teh karena jarang ada yang bertamu, paling sering juga setahun berapa kali gitu. Iya, sofa bed solutif tuh, sofa bed solutif. kasur Palembang itu yang dilipat. Mending sofa bed lah gitu kasarnya. Ya lebih beradab lah karena rada tinggi dikit ya, gitu kan. Terus bisa disesuaikan gitu kalau misalkan nggak ada satu ruangan itu teh. Oh kalau nggak ada, makanya gudangnya teh kan bukan gudang kotor gitu. Gudang bersih. Dus-dus jadi dus-dusnya teh udah dirapihin apa segala macam gitu, ditaruh proper gitu. Taruh pacul di luar aja pacul. Nah di garage. Ya, pacul. Di garage. Gila. Lo kalau main ke rumah adik orang gitu tuh, kalau nginep dikasih tidurnya di studio kerjanya. Nah ada sofa bed di situ. Nah tidur di situ. Kita dulu kamarnya. Iya satunya buat wardrobe-nya dia lah gitu, baju-baju. Satunya buat studio kerja. Nah satunya kamar dia. Nah orang kalau tidur di situ, kalau nggak tidur di depan TV. Iya, makanya kayak orang berapa hari ini gitu lagi jalan-jalan gitu sama ibu, setiap ngeliat banyak banget rumah yang dijual kan.
Iya, rumah-rumah kenapa gede. Ya karena si kalau ya udah pada gede anak-anaknya dan karena di usia yang orang-orang di usia kita juga nggak pengen anaknya nggak banyak juga. Mulai ini terlalu besar gitu, misalkan ditinggalin ya kayak rumah ini aja, ini rumah nenek gitu. Ini bisa dibagi 3 ya. Udah kegedean, maksudnya nggak, meskipun misalnya orang akhirnya tinggal di sini, udah nggak kejamah juga gitu semua tempatnya. Jadinya karena aktivitasnya jadi banyak di luar. Wah, ini kalau ngobrolin ruang, rumah, mimpi gitu, semuanya berkumpul jadi satu. Berkumpul dan muluk sekali ya, mudah-mudahan kita amin terjabah ya. Orang pengen punya mimpi, pengen punya gimana sih kalimatnya? Orang punya mimpi, pengen punya lahan yang nanti anak-anak orang teh udah di situ deh gitu. Jadi rumahnya di situ, orang di belakang gitu. Kayak Mas Butet, orang lihat rumahnya Mas Butet, oh begitu, rumah anaknya di belakangnya gitu. Jadi kalau lebaran mereka nggak perlu jauh-jauh. Oh iya. Kalau lebaran pengen mudik, kalau ternyata mereka harus merantau kan aing tinggal kontrakin aja gitu. Iya. Tapi nggak jauh, udah di situ aja buat bekal mereka nih nanti. Sok kontrakin, duitnya masuk ke kamu. Ke urang ge saeutik lah. Bisa sih. Tapi kalau satu wilayah kayaknya orang enggak. Udah pengen bisi kedengeran orang lagi berisik gitu. Oh enggak apa-apa. Lagi rumah kalau dibikin, tadinya aing mikir orang rumah bikin kedap suara aja, tapi takut ada bencana di luar, ada bencana gitu. Bahaya, ada bencana. Ya gitulah kurang lebih, friend. Ya, kalau gitu makasih teman-teman yang buat dengerin, makasih juga, ini sedikit aja ruangan dapur kita lah gitu ya. Kalau gitu jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Bye.